Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanita dari kelas 3F, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UML diagram pada sebuah apotek. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu UML. UML adalah suatu metode pemodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berbasis objek. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis UML, yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram pada sebuah apotek. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Ini adalah bentuk dari use case apotek yang telah saya buat. Nah, di use case diagram apotek ini terdapat 3 faktor yang berperan, yaitu pembeli, kasir, dan pemilik apotek. Pembeli akan meminta obat dengan resep obat atau tanpa resep obat, sesuai dengan kebutuhan. Lalu pemilik apotek akan mencek data obat. Jika obat telah tersedia, maka akan diinput data obatnya oleh kasir, dan pembeli akan melakukan pembayaran kepada kasir. Lalu, kasir akan mencetak fakturnya, dan faktur tersebut akan dikembalikan kepada pembeli. Setelah itu, kasir akan membuat laporan yang akan dikirimkan kepada pemilik apotek. Selanjutnya, mengenai activity diagram apotek. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aliran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Berikut activity diagram apotek. Yang pertama adalah activity diagram login kasir. Dimulai dengan kasir memasukkan username dan passwordnya. Setelah itu, aplikasi sistem akan merespon. Jika responnya salah, maka akan dikembalikan ke username dan password tadi. Dan jika responnya benar, maka login telah berhasil dilakukan dan akan berakhir dengan adanya tampilan menu utama. Kedua adalah activity diagram login pemilik. Sama seperti login kasir tadi, pemilik ini juga diawali dengan memasukkan username dan passwordnya. Setelah itu, aplikasi sistem akan merespon. Jika responnya salah, maka akan kembali ke username dan password. Dan jika responnya benar, maka login telah berhasil dilakukan dan berakhir dengan tampilan menu utama. Yang ketiga adalah activity diagram pembelian tanpa resep. Diawali dengan pembeli mengambil nomor antrian. Setelah itu, pembeli akan menceritakan keluhannya, dan kasir akan mengecek data obatnya. Lalu database aplikasi akan mencarikan obatnya dan akan merespon apakah obat tersebut tidak ada atau obat tersebut tersedia. Jika obat tersebut tersedia, maka kasir akan mencetak fakturnya dan akan dikembalikan kepada pembeli sehingga pembeli akan melakukan pembayaran. Lalu kasir akan membuat laporannya yang akan dikembalikan kepada pemilik apotek. Dan setelah laporan apotek diterima, maka pembelian telah berhasil dilakukan. Keempat adalah activity diagram pembelian dengan resep. Sama seperti yang tadi, pembeli akan mengambil nomor antrian. Setelah itu, pembeli akan memberikan resep obatnya kepada karyawan atau kasir. Dan kasir tersebut akan mengecek data obatnya melalui database aplikasi. Dan database aplikasi akan merespon apakah obat tersebut tersedia atau tidak. Jika obat tersebut tersedia, maka akan dicetak fakturnya oleh kasir dan akan diberikan kepada pembeli. Setelah itu, pembeli akan melakukan pembayaran. Dan kasir pun akan membuat laporannya yang akan dikirimkan kepada pemilik apotek. Setelah laporan diterima, maka pembelian telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, mengenai sequence diagram apotek. Sequence diagram menunjukkan interaksi dengan menampilkan setiap partisipan dengan garis alir secara vertikal dan pengurutan pesan dari atas ke bawah. Di bawah ini adalah sequence diagram dari sistem informasi apotek. Yang pertama adalah sequence diagram login kasir. Yang pertama, kasir akan memasukkan username dan ID passwordnya ke menu login form. Setelah itu akan dicek apakah username dan password tersebut benar. Jika sudah benar, maka akan ditampilkan menu utama formnya. Dan jika salah, maka akan dikembalikan kepada kasir dan akan melakukan login ulang. Yang kedua adalah sequence diagram login pemilik. Yang pertama, pemilik apotek akan memasukkan username dan ID passwordnya ke menu login form. Setelah itu akan dicek apakah username dan ID tersebut benar atau tidak. Jika benar, maka akan di-show atau ditampilkan menu utama formnya. Dan jika salah, maka akan dikembalikan kepada pemilik apotek yang akan melakukan login ulang.
Selanjutnya, mengenai sekuensi diagram transaksi pembayaran. Yang pertama, kasir akan memilih menu utama form pada menu utama. Yang kedua, kasir akan meminta form pembayaran pada menu form pembayaran dan akan ditampilkan rincian data pembayarannya. Setelah ditampilkan, maka akan dicetak fakturnya pada menu faktur. Selanjutnya, mengenai sekuensi diagram pembelian dengan resep. Yang pertama, pembeli akan menyerahkan resep obat pada menu resep. Yang kedua, kasir akan menerima resepnya, dan kasir akan mengecek obatnya. Lalu pada menu obat, kasir akan menemukan obat sesuai dengan resep. Setelah itu, jika obat tidak tersedia, maka akan dikembalikan kepada pembeli. Dan jika obat tersebut tersedia, maka kasir akan menyerahkan obat kepada pembeli sesuai dengan resep yang telah diberikan. Lalu pembeli akan membayar obat. Selanjutnya adalah sekuensi diagram pembelian tanpa resep. Pertama, pembeli akan menceritakan keluhan penyakitnya kepada bagian kasir. Setelah itu, kasir akan melakukan pencek dan kasir akan menemukan obatnya sesuai keluhan pada data obat. Setelah itu, jika obat tidak tersedia, maka akan diberitahukan kepada pembeli. Dan jika obat tersebut tersedia, maka kasir akan menyerahkan obat tersebut sesuai dengan keluhan pembeli tadi. Dan pembeli pun akan membayar obat. Selanjutnya adalah mengenai kelas diagram. Kelas diagram merupakan alur jenis diagram yang bisa dengan jelas memetakan suatu struktur sistem dengan cara memodelkan kelas, atribut, dan hubungan antar objek satu sama lain. Karena itu, kelas diagram menjadi jenis diagram terpenting pada UML. Di sini saya telah membuat sebuah kelas diagram pada sebuah apotek, di mana kelas diagram ini memiliki beberapa kelas dan terdapat atribut di dalamnya. Seperti yang pertama, ada kelas pembeli, terdapat nomor antrian, kode obat, dan total biaya. Kelas pembeli ini berhubungan dengan objek pembayaran, objek kelas, dan tanpa resep. Dan yang kedua adalah kasir, yang memiliki kode kasir, nama kasir, username, dan password. Kelas kasir ini berhubungan dengan objek input data obat, membuat faktur, membuat laporan. Dan yang ketiga ada kelas pemilik. Di sini kelas ini memiliki nama pemilik, username, dan passwordnya. Dan pemilik ini berhubungan dengan mencek data obat. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai UML pada sebuah apotek. Terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.